Shalom, apa kabar? Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada saat ini. Kita sehat, kita kuat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda akhir zaman, kalau kita baca di Matius, maka terjadi peperangan di sana sini, terjadi gempa bumi di sana sini. Orang lebih mengutamakan egonya daripada kasih buat orang lain. Itu kita mencatat itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah, pagi hari ini kita belajar satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kita sama-sama buka Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat demi ayat. Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13, perhatikan Bapak Ibu. "Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu, ini jelas Yesus sedang memberikan satu perumpamaan. Tetapi kalau kita baca sebenarnya ayat pertama, perhatikan kata yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Perkataan Yesus di Matius 25 itu berbeda dengan perkataan Yesus berbicara tentang perumpamaan. Ayat pertama, pada waktu itu, berarti akan ada saatnya. Pada saat itu akan terjadi kehidupan kita sebagai orang percaya seperti 10 gadis. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Coba kita perhatikan ayat 1 itu. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Bapak Ibu,
perkataan ini Yesus sedang memberi seumpama 10 gadis. Ada 5 gadis yang bodoh dan ada 5 gadis yang bijaksana. Yesus juga pernah berbicara, orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan tapi tidak melakukan firman. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang mendengarkan tetapi dia melakukannya. Berbedanya, orang yang bodoh, mereka membangun dasar di atas pasir. Waktu masalah datang, waktu pergumulan itu datang, rubuhlah rumah itu. Tapi orang bijaksana, Alkitab mencatat bahwa dia membangun rumah di atas batu. Hebatlah angin itu. Tapi apa yang terjadi? Rumah itu tetap kokoh. Nah, sekarang Yesus berkata, akan ada saatnya orang-orang percaya ini orang percaya ini dikatakan bukan orang yang gak percaya. Orang-orang percaya seperti 5 gadis yang bijaksana dan seperti 5 gadis yang bodoh. Pagi hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan saya karena ini yang menjadi perbedaan. Coba kita baca Bapak Ibu. Perbedaannya 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ayat 3 dan 4. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perbedaannya di situ Bapak Ibu. Pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya atau firman Tuhan. Judulnya adalah persiapan. Pernah nggak saudara membuat event kalau saudara nggak persiapan? Pernah nggak Bapak Ibu membuat satu acara, Bapak Ibu melakukan yang namanya persiapan? Kenapa kita harus melakukan yang namanya persiapan? Coba tampilkan di slide. Nah, terus. Ya. Kenapa kita harus melakukan yang namanya persiapan? Pengertian atau definisi persiapan. 1. Tindakan atau proses membuat sesuatu siap untuk digunakan atau mempersiapkan diri. 2. Suatu keadaan siap. 3. Sesuatu yang dipersiapkan. Jadi, kata persiapan adalah dalam keadaan siap untuk menyambut Mesias, untuk menyambut mempelai. Siapa mempelai itu? Kristus. Saya dan saudara, gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya. Bapak Ibu, mengapa umat Tuhan harus mempersiapkan diri? Kenapa kita harus mempersiapkan diri Bapak Ibu? Kenapa kita harus melakukan yang namanya persiapan? Kalau kita nggak melakukan yang namanya persiapan, kalau kita tidak siap menyambut Sang Mesias itu, ada bahayanya Bapak Ibu. Tapi mengapa kita harus melakukannya persiapan? Ayat 13 dari Matius 25 ini, ayat 13 jelas Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Kalau kita baca, ketika
10 gadis ini menanti kedatangannya Mesias. Karena ada keterlambatan, tertunda, mengantuklah mereka. Lalu mereka tertidur. Itu kata firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada seorang berkata, mempelai datang. Itu waktunya tengah malam. Tengah malam berbicara. Ada firman Tuhan berkata, bahwa dia datang seperti pencuri. Nggak ada yang tahu. Pencuri, ada yang tahu datang nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Padahal tahu kalau pencuri datang. Nggak ada. Kita cuma tahu dari CCTV. Ini yang kita belum. Dia datang tengah malam. Orang lagi tidur. Dia datang dalam kehidupan kita. Kita lagi sibuk. Tiba-tiba ada berteriak, song-songlah dia. Alkitab mencatat bahwa ketika dia datang, sangkakala berbunyi. Orang yang berteriak itu berkata, song-songlah dia. Itu bunyi sangkakala. Gak ada yang tahu. Tapi pagi hari ini, kita mau belajar bahwa kita harus siap menyambut dia. Kita jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Tapi kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang mempersiapkan diri. Dia prepare. Maka tiba-tiba ketika mempelai itu datang, dia siap. Ada amin Bapak Ibu? Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Dua Petrus 3 ayat 10. Nah, firman Tuhan berkata gini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di antara akan hilang lenyap. Tapi firman Tuhan berkata, dia datang seperti pencuri. Nggak ada yang tahu. Bapak Ibu, kalau seorang menteri datang di Magelang, kalau seorang pejabat, katakanlah menteri atau pejabat atau presiden, saya percaya Kota Magelang khususnya wali kota diperintahkan untuk persiapan. Jalan-jalan diatur supaya nggak ada yang macet. Kalau itu nggak dilakukan, saya percaya kena omelin. Saya percaya, ya bukan saya dimarahin, pasti kena sanksi. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Tapi hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri. Kita harus lakukan yang namanya persiapan. Sebentar nanti saya akan katakan apa yang harus kita siapkan. Sekarang mari kita lihat konsekuensi kalau kita nggak persiapan. Coba kita baca ayat 12. Masih tetap Matius 25. Kalau kita nggak persiapan, ada akibatnya Bapak Ibu. Matius 25 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan
dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada waktu, bukan salah ya. Matius, saya tadi baca masih di Petrus. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bedanya 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Mereka tidak melakukan persiapan. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya yang bodoh menerima. Ini ayat 12. Aku tidak mengenal kamu. Sorry ya. Kita udah capek-capek menyembah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sorry ya, saya nggak kenal kamu. Maaf, bukan saya berkata, ini firman Tuhan. Sama dengan Yesus katakan, Matius 7 ayat 23. Mulai dari ayat 21. Bukan orang yang berseru, bukan orang yang melakukan mujizat. Tapi ayat 23 dibilang apa? Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Ini akibatnya, konsekuensinya dari 5 gadis yang bodoh tidak melakukan yang namanya persiapan. Ada penolakan. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kita bilang, saya kenal dia, saya tahu persis dia. Ini waktu kita masih kecil, kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng main, kita bareng-bareng tuh jalan-jalan. Tapi waktu kita ketemu dia bilang, sorry sih gak kenal kamu. Sakit. Tapi ini loh, kita pikir kita menjadi bagian kerajaan surga. Kita pikir kita kerohanian kita sudah mantap. Kita pikir kita orang-orang yang sudah beriman. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sorry, saya tutup pintu. Itu konsekuensi kalau kita tidak persiapan. Itu konsekuensi. Sekarang coba kita baca ayat 8. Ayat 8, Bapak Ibu. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak persiapan, konsekuensinya ada. Sekarang ayat 8 dan 9 ini berbicara tanggung jawab. Bahwa keselamatan bukan komunitas. Keselamatan itu bukan kelompok. Tapi keselamatan adalah pribadi. Nggak bisa. Kenapa kalau kita baca itu? 5 gadis yang bodoh meminjam. Tolong dong kasih minyak sedikit aja. Mungkin 1 mangkok aja supaya kami cukup. Tapi apa kata 5 gadis yang bicara? Enggak. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kok 5 gadis yang bijaksana itu nggak punya kasih? No. Itu bukan berbicara lagi kasih. Ini berbicara keyakinan. Nggak ada lagi
tanding iman pinjam. Nggak ada kepercayaan pinjam, nggak ada. Hubungan pribadi, bukan hubungan yang umum, hubungan yang komunitas, enggak. Hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi. Masalah keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing. Saya nggak bisa sama istri saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong, ada kan kita cincailah Tuhan. Enggak. Tuhan, sama Jose saya soib. Dan bilang, ngapain soib di dunia tadi sekarang? Enggak, saya mau lihat kualitas saudara. Dia bilang gitu. Saya mau lihat sampai sedalam apa hubungan pribadi dengan saya. Nggak bisa pinjam. Nggak bisa dibagi. Nggak bisa yang namanya share lagi, enggak. Kita nggak bisa lagi, kok kamu pelit banget. Cuma bagi dikit nggak bisa. Sudah nggak bisa itu Bapak Ibu. Saat kedatangan Tuhan, pintu anugerah sudah tidak berlaku lagi. Nggak bisa lagi kita memperbaiki diri, nggak bisa. Makanya mulai saat ini kita mulai persiapan, kita mulai lakukan yang namanya prepare. Kita nggak pusing lagi dengan orang lain. Kita nggak perlu lagi perhatikan orang lain, perhatikan diri kita sendiri, kerohanian kita, hubungan kita. Karena Ibu Gembala nggak bisa tolong saya. Tuhan Pak Fredrik justru sering bantu di Magelang, di Immanuel. Udah kayak Tuhan, kan kita CS. Enggak. Tanggung jawab pribadi dalam kesiapan rohani. Minyak dalam perumpamaan tersebut tidak dapat dipinjam atau dibagikan. Minyak melambangkan sifat pribadi dari perjalanan rohani saya dan saudara. Setiap pribadi bertanggung jawab atas keadaan rohaninya dan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya hubungan relationship itu dengan Tuhan itu pribadi. Karena komunitas itu memang kita komunitasnya GSDA. Kenapa fungsi komunitas itu? Supaya kita saling mendorong, saling mengingatkan, saling membangun. Itulah pentingnya komunitas. Iman kita dibangun di komunitas. Tapi hubungan pribadi loh, keselamatan pribadi. Gak bisa pinjam-pinjam atau pinjol sudah gak ada online waktu itu. Pertama konsekuensinya kalau kita nggak persiapan, pintu ditutup, dia berkata aku tidak mengenal engkau. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Nggak ada lagi yang namanya pinjam atau bagikan share, nggak ada lagi. Masing-masing kita bertanggung jawab atas keadaan rohani kita. Nah sekarang Bapak Ibu, dari pembacaan ini, bahwa 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana yang membawa lampu atau pelita. Dia menyediakan minyak di buli-bulinya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, dia membawa pelita, tapi dia tidak menyediakan minyak di buli-bulinya. Artinya apa? Seperti saya bilang, dia nggak persiapan. Tapi ada satu hal yang penting yang kita akan dengar pagi hari ini, bahwa 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, mereka sama-sama punya lampu, mereka sama-sama punya pelita. Tahu nggak Bapak Ibu? Pelita di sini berbicara firman Tuhan. Pelita di sini berbicara Yesus sendiri. Sedangkan minyak itu berbicara melambangkan Roh Kudus Bapak Ibu. Pada zaman dahulu,
pada zaman perjanjian lama, kalau mau tabiskan bait Allah, kalau raja mau ditabiskan atau mau dilantik, dia harus diurapi minyak. Persembahan orang Israel harus ditaburi, harus diolesi oleh minyak. Kamu Bapak Ibu, minyak di sini dalam bahasa aslinya adalah minyak zaitun. Artinya minyak zaitun. Pohon zaitun, minyak zaitun. Jadi minyak zaitun di sini, kalau kita baca di perjanjian lama, itu melambangkan pengudusan. Itu melambangkan sesuatu yang harus berkenan kepada Tuhan. Makanya Allah berfirman, kalau kita baca, taburkanlah atau olesi dengan minyak zaitun. Waktu Daud menjadi raja, Samuel datang dengan membawa minyak urapan, yaitu minyak zaitun, mengurapi Daud menjadi raja. Jadi minyak zaitun ini pada zaman perjanjian lama sangat sakral, sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang atau 5 gadis yang bodoh ini tidak membawa minyak. Bapak Ibu, saya cuma mau kasih ayat. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13. Ada banyak ayat sebenarnya, tapi saya mau kasih Efesus 1 ayat 13. Ini sangat penting buat saya dan saudara Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 13 ini Bapak Ibu, perhatikan. Firman Tuhan begini. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sebelum saya bahas ini, firman Tuhan berkata di Yohanes 16, Yesus berkata sendiri, akan ada baiknya saya pergi. Kalau saya pergi, saya mengutus yang namanya Roh Kudus itu. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi penolong atau menginsafkan saya dan saudara. Nah, di Galatia 5, firman Tuhan berkata, kalau kita hidup di dalam roh, maka buah-buah roh ada. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, maka buah-buah dari kedagingan itu ada. Tapi saya mau catat ini, dimeteraikan. Bapak Ibu, kalau saudara bikin sertifikat, kalau tidak ada meterainya nggak sah atau enggak. Kalau kita bikin kwitansi, pembayaran jutaan, miliaran, kalau nggak ada meterai sah atau enggak, saya yakin nggak sah. Begitu juga ini, saya dan saudara percaya sama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang memeteraikan. Artinya apa? Roh Kudus yang sah, Roh Kudus yang membuat kita mengakui bahwa saya dan saudara sah di hadapan Tuhan. Itu artinya meterai, sah. Gak ada yang bisa ganggu gugat. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, maaf kata, mereka punya pelita, sama-sama punya pelita. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka sama-sama percaya sama Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa 5 gadis yang bodoh? Yesus berkata, hanyalah aku tidak mengenal engkau. Tapi Alkitab mencatat bahwa tanda sah kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, yang membuat kita insaf waktu kita mendengarkan firman Tuhan,
Yang membuat kita dipulihkan hidup kita adalah Roh penolong itu harus ada dalam hidup kita. Kalau nggak ada, kita nggak akan bisa yang namanya pulih. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Ada satu kisah yang bagi saya yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Coba kita baca. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5. Ini jauh sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi saya suka kata-katanya yang terakhir. Tapi kita harus baca dari awal, dari ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Perhatikan ayat ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya itu apa? Bilur-bilurnya itu lebam, luka yang memar, yang ada kebiru-biruan. Itulah bilur. Oleh lebam, oleh luka Yesus di kayu salib, kita sudah sembuh. Sembuh ini dalam bahasa aslinya adalah Rafa, Yehova Rafa. Artinya apa Bapak Ibu? Ayub berkata di dalam ayat 18 dia berkata, dia yang membuat saya luka, tapi dia yang membuat aku sembuh. Yang membuat dia sembuh adalah kata Rafa. Bapak Ibu tahu nggak arti kata Rafa? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah direstorasi. Artinya apa? Disembuhkan atau dipulihkan seperti keadaan semula. Itulah Rafa. Itulah sembuh. Itulah yang namanya dipulihkan. Nah, kalau kita bangun hubungan pribadi kepada yang punya Rafa itu, siapapun kita pulih secara total. Siapapun kita, kalau kita tunduk sama yang punya Rafa itu, dia akan ubahkan kerohanian kita. Dia akan ubahkan kehidupan kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, percaya enggak kita sama dia? Masihkah dia bertakhta dalam hidup kita? Atau keuangan bertakhta dalam kehidupan kita? Pekerjaan bertakhta dalam kehidupan kita? Keluarga kita menjadi bertakhta dalam kehidupan kita. Kita bergantung sama keluarga kita. Kita bergantung sama kakak kita. Kita bergantung sama saudara kita. Kita bergantung kepada keuangan kita. Kita bergantung kepada pekerjaan kita. Apakah itu Yesus masih bertakhta dalam hidup saudara? Bapak Ibu, saya cuma kesaksian sedikit. Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Karena hari-hari ini saya merenungkan tentang ayat ini. Karena seminggu yang lalu, saya ambil keputusan untuk doa puasa di Ungaran, saya sendiri. Di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tujuan saya, simpel saya saudara. Karena saya menemukan ayat ini sembuh. Saya mau kehidupan saya direstorasi oleh Tuhan. Saya mau keluarga saya direstorasi oleh Tuhan. Karena kalau kehidupan kita nggak direstorasi oleh Tuhan, nggak dipulihkan oleh Tuhan, kembali kepada keadaan semula, maka kita adalah orang-orang yang Tuhan berkata, "Nyalah, aku tidak mengenal engkau." Mungkin ini pedas Bapak Ibu.
Tapi itulah firman Tuhan bermata dua, seperti pedang bermata dua. Saya cuma mau sampaikan bahwa kita harus namanya persiapan. Jangan sampai kita mengalami penolakan. Jangan sampai kita ditutupin pintu. Nggak enak Bapak Ibu. Di dunia aja kita kalau ditutupin pintu, nggak enak. Apalagi nanti Bapak Ibu. Apalagi kita mengalami yang penuh penolakan. Saya nggak kenal kamu. Saya merenung-renungkan. Kenapa firman Tuhan ini? Yesus berkata, "Nyala, aku tidak mengenal engkau." Bukankah mereka punya perintah? Bukankah mereka punya Yesus? Bukankah mereka percaya kalau mereka punya Yesus berarti mereka punya percaya? Mereka juga punya yang namanya pelita pada waktu itu nyala, tapi mereka kehabisan minyak. Dan akhirnya pelita itu nggak nyala lagi. Coba kita renungkan. Jangan sampai 5 gadis yang bodoh ada dalam kehidupan kita. Sayang banget. Saya merenung-renungkan sendiri Bapak Ibu. Kalau saya sampai saat itu seperti itu, sudah nggak bisa lagi berteriak. Saya sudah nggak bisa lagi, "Tuhan tolong saya." Enggak. Yang ada penyesalan seumur. Kita nggak bisa lagi pinjam. Atau kita buru-buru pakai HP. Kita itu di online. Nggak bisa. Saya cuma mau ngajak jemaat SJ Immanuel. Jangan sampai kita mengalami penolakan. Jangan sampai Yesus berkata, "Nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Berarti kalau kita mengalami penolakan, kekristenan kita, kekristenan 5 gadis yang bodoh itu adalah kekristenan yang bukan pengikut sejati. Kehidupan rohani daripada 5 gadis yang bodoh ini adalah kehidupan rohani yang dangkal, yang tidak mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mau datang setiap minggu aja. Setiap minggu kita datang, kita setor muka. Tapi sesungguhnya kita nggak bangun hubungan pribadi. Saya mendengar satu khotbah dan pendeta itu berkata gini, saya terpukul dengan itu. Pendeta itu bilang gini, "Saya bingung ketika orang-orang berdoa seperti doa yang memang benar-benar atau doa yang mantap katanya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana doanya pribadi dengan Tuhan waktu dia di kamar?" Saya ngalamin, itu ada istri saya. Ketika doa pribadi sudah nggak mantap, pasti hubungan Anda dengan saudara, dengan Tuhan sudah nggak mantap. Tapi kalau saudara bangun, karena apa? Penting hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena keselamatan pribadi kita nggak bisa pinjam kepada istri, kepada anak. Tapi hubungan di pribadi ini dibangun. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya percaya pada saat itu Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan kita, yang membantu kita dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Ketika ada orang marah, kita bisa mengampuni mereka. Ketika ada orang senggol, kita balas dengan kasih. Itulah buah-buah. Kalau kita hidup dalam kedagingan, ketika ada orang marah,
tidak balas marah. Malah kita lebih keras daripada dia. Yang Tuhan cari dalam kehidupan kita di dalam Galatia 5, buah-buah roh, bukan buah-buah daging, Bapak Ibu. Sekarang ayat terakhir, Bapak Ibu. Coba kita baca. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jelas kita tahu kenapa 5 gadis yang bodoh ini ditolak oleh Yesus sendiri. Jawabannya, mereka gak hidup dalam kebenaran. Kenapa mereka gak hidup dalam kebenaran? Karena mereka gak mau dituntun oleh Roh Kudus itu. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Yesus tidak cari orang baik, tapi Yesus cari orang benar. Orang baik belum tentu benar. Menurut Pak Daud, Pak Freddy itu baik banget. Kalau masak sering dipanggil. Tapi menurut Joseph enggak juga. Tapi kalau orang benar, kebenaran itu absolut, tidak bisa diganggu. Mau pilih mana? Orang baik atau orang benar? Orang benar, Bu. Karena Alkitab mencatat bahwa perbuatan baik kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan Pak Freddy baik, enggak loh. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi yang Yesus tidak ternyata Alkitab mencatat kita harus benar. Kita harus dipimpin oleh Roh itu. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh itu, maka kita di jalan yang benar. Maka hidup kita benar. Maka kita menjadi orang-orang yang benar. Maka kita berkenan kepada Tuhan. Maka akhirnya Tuhan berkata, mari masuk di perjamuanku. Saudara mau menjadi pengiring-pengiring mempelai pada waktu itu. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Kalau hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Saya baca sekali lagi ayat 13 supaya kita tahu kenapa sih 5 gadis yang bodoh itu ditolak oleh Tuhan. Selain mereka nggak persiapan karena mereka, ayat 13 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah
yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa kalau kita hidup dipimpin oleh Roh. Sama sebenarnya dengan di Matius yang saya bilang tadi. Orang yang bodoh, mereka mendengar tapi tidak melakukan. Orang yang bijaksana, mereka mendengar firman Tuhan, mereka melakukan. Sama dengan ini. Orang gadis yang bodoh, mereka punya Yesus, mereka tahu Yesus, siapa itu Yesus, tapi mereka nggak mau memberi hidup mereka dipimpin oleh Roh. 5 gadis yang bijaksana, mereka percaya sama Yesus dan mereka memberikan hidup mereka. Mereka membuka hati mereka untuk dipimpin oleh Roh, dan pada akhirnya mereka diterima. Saudara mau pilih yang mana? Yang bijaksana atau yang bodoh? Saya percaya saudara pasti pilih yang bijaksana. Marilah kita, sekali Yesus tetap Yesus, karena hari-hari ini banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus. Jangan jual Yesus, kata lagu rohani. Kita tetap percaya sama Tuhan, dan tetapi juga beri diri, buka hidup saya dan saudara untuk dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Karena Dia datang ke dunia ini untuk menolong saya dan saudara, untuk menginsafkan saya dan saudara. Hari ini, pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Roh itu yang memeteraikan di dalam kehidupan kita. Roh itu yang akan menginsafkan, mengingatkan kita. Kamu sudah salah, kamu sudah salah. Yang benar ini, yang benar ini. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.